Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Bagaikan air, sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. perkataanmu Bertumbuh di hatiku siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, oh, oh. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, menghibur hatiku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Kataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, 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 ku berjalan di dalamnya. Oh, 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 ku berjalan di dalamnya. Ih, pas banget loh hujan. Kita habis nyanyi lagu Disirami. Iya, pas banget nih. Iya, by the way, kamu jadi ngambil beasiswa itu nggak sih yang sekolah musik? Ini di luar kota, Kak. Mm-mm. Hah, itu dia, Kak. Karena di luar kota otomatis aku bakal jauh dari kakak juga, dari komunitas, dari teman. Aku belum tahu sih, Kak, itu bakal jadi panggilan aku buat kesana atau enggak gitu. Tapi itu kesempatan yang bagus, sayang banget kalau dilewatin. Iya sih, Kak. Cuman masih belum tahu itu waktu yang tepat atau enggak gitu, Kak. Duh, permisi. Hai Kak Jess. Boleh nggak ikut numpang di sini lagi? Hujan nih di luar, untung Boleh, belum Kak. kehujanan. Sini, Kak. Boleh, Kak. Sekalian kita mau Lagi ngobrol-ngobrol. ngeganggu by the way, Nick, Ya? kamu tolong bantuin aku dong nge-WL ya nanti di persekutuan doa. Boleh, Kak. Apa sih yang enggak buat Tuhan? Ya, banyak yang minta loh, kamu jadi WL. Nah, kan? Yesus. Berarti Aku di kamu situ ya, Kak. harus doa nih, Oh, doa kenapa nih? supaya tahu kehendak Tuhan gimana. Bener Oh, banget. emang lagi kenapa? Ada pergumulan? Itu, Kak. Jadi aku tuh diterima beasiswa di satu sekolah musik yang lumayan ternama gitu. Tapi aku masih bingung gitu, Kak. Karena itu di luar kota posisinya. Jadi aku harus ninggalin komunitas aku, teman-teman aku, keluarga aku juga. Masih belum tahu itu waktu yang tepat atau nggak buat kesana, Kak. Lagian aku masih kuliah juga. Nah, tapi kalau nggak diambil, angus. Angus, Kak, waktunya buat ngambil keputusan 1 minggu ini.
Wah, Sayang banget kan, sayang ya Kak? kalau nggak diambil ya. Iya. Berarti kamu beneran tuh harus doa, cari kehendak Tuhan. Bener nggak kamu diarahin ke sana? Tapi by the way Kak, cara kita tahu itu tuh kehendak Tuhan apa bukan gimana sih Kak? Nah, untuk tahu kehendak Tuhan, sebenarnya pertama-tama harus kita sendiri yang tahu firman Tuhan. Banyak orang yang bilang gini nih, ngapain sih nanya Tuhan? Karena kayaknya Tuhan terlalu sibuk deh ngurusin masalah dunia, perekonomian, bencana alam. Kayaknya kalau Tuhan ngurusin masalah kita, apalagi kalau ditanya ya, Tuhan ini boleh nggak ya diambil beasiswanya? Kayaknya tuh suka ada yang pikir itu tuh terlalu kecil. Nah, pertama-tama tuh harus dimulai dari pikiran yang benar. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, di dalam kitab Yesaya itu ada satu ayat yang jadi pegangan kakak loh. Di ayat itu tuh bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berbicara sama kita. Bahkan Tuhan itu bilang loh, oke kamu berjalan nih ke kanan, ke kiri, Tuhan yang kasih tahu kita. Wah. Itu yang membuat kita percaya bahwa nggak ada tuh dibilang, Tuhan berapa juta umat manusia, masa sih doaku Tuhan jawab, masa sih aku nanya Tuhan kasih tahu. Jadi pertama-tama kita harus mulai dulu tuh dari sana. Ketika kita udah percaya bahwa kita ini doa kita, masa depan kita, Tuhan itu peduli loh. Dari situ baru kita lihat gimana sih caranya cari kehendak Tuhan. Balik lagi ke Alkitab. Firman Tuhan bilang kan, kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, kita ini harus berubah. Berubahnya apa yang berubah? Merubah pola pikir kita, cara berpikir kita, sehingga kita sama dengan apa yang Tuhan mau di dalam Alkitab. Cara pandang Tuhan jadi cara pandang kita. Cara keinginan Tuhan itu jadi keinginan kita. Sama kalau misalkan suka ada yang bilang, aduh tahu dari mana ya, gimana caranya? Kalau lihat Alkitab kayaknya nggak ada yang relevan. Karena kan di Alkitab nggak ada tuh tulisan, ayo kamu masuk sekolah musik, kan nggak ada gitu ya. Betul. Tapi firman Tuhan bilang di Yakobus, kamu itu kalau kurang hikmat, artinya kalau kamu nggak mengerti firman Tuhan, kamu doa sama Tuhan. Biar kamu bisa dapet tuh, tahu cara kehendak Tuhan, maunya itu seperti apa. Tapi kalau di dalam kehidupan kakak sendiri ya, kakak kasih rumus ya buat kalian nih. Iya. Cara cari kehendak Tuhan. Yang pertama, kalau kita mencari itu, kita ngapain sih? Pasti melihat kan? Ya kan Iya. kalau misalkan kamu cari HP nih, lihat ya HP-nya di mana? Di bawah ranjang, apa di dalam gitar dan lain-lain ya. Nah, yang penting tuh pertama kita melihat ya. Pertama melihat apa? Melihat ke atas. Nah, ini penting banget. Maksudnya gimana, Kak? Nah, makanya yuk coba lihat ke atas semua ayo sekarang. Ya. Wah. Melihat ke atas itu artinya melihat ke Tuhan. Ya, jadi kalau kita lagi cari tujuan Tuhan dalam hidup kita, kehendak Tuhan, lihat ke atas. Lihat ke atas itu, ya caranya lihat firman Tuhan lah ya. Kita baca firman Tuhan, kira-kira nih, ya pekerjaan apa atau jurusan apa yang menyenangkan Tuhan. Ya, tentu di Alkitab itu ada banyak loh pekerjaan-pekerjaan yang jelas-jelas tidak menyenangkan Tuhan. Dan ada pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Misalkan ya, kalau kamu cari pekerjaan yang merugikan manusia. Misalkan, contoh ya, ngasih pinjaman tapi bunganya nyekek. Ya itu kan untung buat kamu tapi kan merugikan manusia, bener nggak sih? Bener. Atau misalkan membuat produk-produk yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Misalkan ada yang mau jadi dokter tapi nanti dokternya buka praktek aborsi. Kan itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Bener. Nah dari situ kita lihat nih, lihat ke atas. Kira-kira menurut Tuhan itu prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita cari jurusan, cari karir, itu tuh yang seperti apa. Cara kedua melihat ke atas itu lihat siapa? Lihat mentor kita, orang tua kita. Kita boleh tanya tuh, menurut mama papa, kan mereka yang tahu kita dari kecil ya. Iya. Kira-kira tuh apa sih yang cocok nih buat kehidupan kita. Nah, anak muda tuh kadang suka curiga duluan ya sama orang tua. Betul. Belum apa-apa udah, mama, papa pasti nyuruhnya gini-gini gitu kan. Tapi kamu harus lihat ya, orang tua itu adalah otoritas yang Tuhan berikan loh dalam hidup kita. Yes, benar. Memang kadang-kadang, Kak aku maunya kedokteran, mama aku pengennya, biasanya kalau mama papa pengen kedokteran lah. Iya. Aku pengen jadi YouTuber gitu kan. Misalkan mau ambil DKV atau ambil psikologi, biasa kan orang tua suka nggak mau tuh. Jangan langsung di-cut gitu. Ya dengerin dulu. Karena gini ya,
sesimpel inilah kita ngelihat. Kenapa sih kita harus dengerin orang tua? Karena orang tua itu investor dalam hidup kita, benar nggak sih? Benar. Mereka yang bayarin kita loh dari TK, SD, SMP, SMA. Sekarang kalau kita mau kuliah, mau kerja, masa sih kita nggak denger andil mereka gitu? Ya nggak harus 100% diikuti juga gitu. Dalam arti kita boleh nego lah sama mereka. Mungkin kalau zaman sekarang ya orang pengen, "Ma, aku pengen jadi developer game, aplikasi." Ya kan buat orang tua kita berapa tahun yang lalu? 50-40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, kan mereka belum tahu tuh. Iya. Emang HP tuh bisa ngeuangin ya? Atau misalkan, "Ma, aku mau jadi YouTuber." "Ah, masa kamu ngomong-ngomong di depan kamera dapat duit?" Jadi make sense banget tuh. Jadi pertama kamu harus lihat ke atas ya. Yang kedua, lihat lagi nih, melihat kemana? Ke dalam. Nah, kalau dalam Nah, kalau dalam apa? Coba. Kalau ke dalam tuh lihat Hati. diri kita sendiri. Ya, ini penting. Karena tujuan Tuhan dalam hidup kita itu rata-rata tidak pernah jauh daripada talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kan kalau kita ingat ya, ada perumpamaan talenta tuh. Ada yang dikasih 1, 2, sama 5. Iya. Modalnya kan Tuhan yang kasih. Lalu dilipat gandakan. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Tinggal yang 1 kan yang nggak dipakai kan. Benar. Nah, jadi kamu harus lihat ke dalam. Kayak Niko misalkan. Niko kan bisa nyanyi, bisa main gitar, ya, bisa belajar musik. Ya itu bisa juga tuh menjadi salah satu cara untuk Tuhan tuh mengarahkan kamu ke sana. Jadi bukan kayak selalu harus ya, "Tuhan, saya mau berdoa sama Engkau 30 hari, 30 malam, enggak makan, puasa, doa semalam suntuk." Nanti kita dengar suara Tuhan, "Woi, kamu ya jadi ini," gitu. Apakah mungkin? Mungkin. Tapi yang lebih sering terjadi adalah misalkan Tuhan panggil kita nih jadi missionary gitu. Karena memang di dalam hati kita punya kerinduan untuk menjangkau suku-suku terdalam misalkan. Atau Tuhan arahkan kita untuk jadi edukator ya. Misalkan di negara kita kurang guru yang baik misalkan. Atau mungkin Tuhan arahkan kita jadi apa? Jadi pengusaha, kita memang punya kerinduan ya. Ada orang yang punya insting bisnis lebih jago kan ya. Jadi dari sini dia bisa cari nih, wah peluangnya kira-kira ke sana. Dan kita mau ambil sekolah bisnis misalkan, bisa. Itu lihat ke dalam. Jadi pasti nih ketika Tuhan mengarahkan kita, ya Tuhan juga mau dong kita bisa enjoy ya. Karena kalau kita ngomong karir kan seumur hidup. Kalau kita enjoy sesuai dengan potensi kita, talenta kita, sesuai dengan kehendak Tuhan, wah itu luar biasa banget. Yang ketiga, nah ini, melihat, tadi udah ke atas, kemudian ke dalam, melihat ke sekitar. Melihat ke sekitar itu artinya apa sih? Ya lihatlah kanan kirimu. Kira-kira apa ya kebutuhan yang kita bisa lakukan? Misalkan contoh nih, saat ini ya, kamu melihat, oh ternyata kok banyak ya teman-teman saya yang broken home. Terus kamu punya kepikiran nih, ya nih saya tuh seneng ngedengerin orang curhat. Kalau ada orang curhat, kita kasih masukan, kita kasih encouragement, semangat buat mereka. Berarti kan ada career path tuh yang kita bisa lakukan tuh. Apa misalkan? Jadi konselor, ya. Atau misalkan jadi apa lagi? Misalkan guru BP ya di sekolah. Itu kan bisa. Betul. Artinya kita lihat di sekitar kita. Nah, coba lihat di sekitar kamu tuh ada kekurangan apa nggak? Misalkan kalau Niko ya, gimana nih misalkan kamu suka main musik, ya suka nyanyi, terus seneng musik. Terus kamu lihat di sekitarmu, mungkin misalkan apa? Kurang nih lagu anak-anak sekolah minggu. Kan bisa aja kamu nanti sekolah musik pakai beasiswa itu, sudah lulus kamu komit, saya mau jadi musisi yang khusus bikin lagu anak sekolah minggu. Dulu tuh zaman saya masih kecil ya, ada satu pencipta lagu namanya Papa T-Bob. Nggak tahu nih kalau kalian pernah dengar apa nggak. Dia tuh secara konsisten bikin lagu anak-anak. Ibu Kasur, yaitu lagunya anak-anak. Zaman sekarang, kemarin ini saya ketemu anak-anak SD, aduh nyanyinya Sambalado, coba. Aduh, Sambalado. Terus udah gitu nyanyinya apa? Yang apa? Itu tuh yang Aku Merindu. Aku yakin kau tahu itu. Aduh. Jadi kita lihat zaman sekarang nama lagu anak-anak tuh kan kurang. Nah, kamu bisa tuh lihat ke atas, lihat ke dalam, lihat ke sekitar. Kalau ini dijumlahkan semua, ya ada satu lagi nih, arahan Tuhan. Tuhan itu bisa mengarahkan kita dengan pintu. Pintu apa? Pintu yang terbuka.
ya. Misalkan seperti beasiswa. Beasiswa itu bisa menjadi tanda bahwa Tuhan membukakan pintu buat kamu. Kamu tinggal doain aja tuh. Apakah pintu itu memang buat kamu? Ya nggak selalu berarti semua, kalau aku dapat beasiswa 10 gimana Kak, kan bingung ya. Nah itu harus kembali didoain lagi. Kalau buat saya sih percayanya gini ya, ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, kita ini dapat damai sejahtera. Wow. Nah kalau diri kita damai sejahtera, waktu kita melakukannya, itu kemungkinan besar ya, nggak pasti 100% itu arahnya. Tapi percayalah, kalau kita udah benar-benar ikut jalan Tuhan, melakukan yang terbaik, kalaupun ada kesalahan yang tidak disengaja, Tuhan bisa pakai ya jalan itu untuk malah membuat kita tuh jadi lebih diperlengkapi gitu. Ya, jadi banyak jalan menuju Roma ya. Bukan berarti kalau kalian, wah bener nih, saya salah jalan ternyata. Harusnya mau jadi missionary, tapi saya ambil ekonomi gitu. Siapa tahu nanti di ladang pelayananmu ada tuh ilmu ekonomi yang kepake. Nah, seperti itu. Jadi memang harus balik lagi, yang penting kita cari kehendak Tuhan, gitu. Nah Kak, kan misalkan aku udah melihat ke semua arah ini ya Kak. Terus jawaban Tuhan tuh nggak sespesifik yang aku tanya gitu Kak. Nah, terus aku mulai bikin keputusan yang salah Kak. Tuhan bakal marah nggak sih Kak? Ya, nah jadi kalau kamu bilang ya, Tuhan nggak spesifik nih kasih tahu aku. Ya memang gitu, kadang orang suka minta, Tuhan tolong nih ya kasih tahu aku jurusannya apa, musik atau psikologi gitu. Nah biasa itu Tuhan berbicara sama kita juga kan tadi lewat hikmat ya. Bukan Tuhan yang pokoknya kamu harus pilih ini, harus pilih yang ini. Kita yang menimbang sendiri nih dengan keputusan kita. Tapi intinya sih gini, ketika kamu udah berdoa, udah nanya ke atas ya, nanya ke dalam, nanya ke sekitar, kalau dibilang salah, saya yakin sih nggak akan 100% salah banget, kecuali ya kalau kamu mengeraskan hati nih, nggak pernah tanya ke Tuhan, nggak tahu, kalau tanya ke dalam kan kamu boleh juga tuh isi misalkan tes minat bakat. Nah itu kan cara untuk melihat ke dalam. Udah tahu tes minat bakat bilang kamu nggak cocok masuk ke dokteran, terus kamu ngeyel tetap masuk ke dokteran, terus gugur di semester yang ketiga. Nah itu kan jelas gitu ya. Tapi kalau misalkan dari tes cukup kok, terus lihat ke Tuhan juga oke. Kalau jadi dokter, tanya ke sekitar, orang tua mendukung, teman-teman yang lain juga ngelihat, oh talenta kamu ya kok jadi dokter ada. Terus kamu lakukan, percayalah Tuhan akan pakai jalan itu. Jadi Niko nggak boleh nih, awalnya udah mikir, Kak aku kalau salah gimana gitu. Tapi dari awal kita lakukan, bilang gini, ini yang terbaik, ini yang Tuhan udah berikan buat saya dan saya harus jalani. Karena bahaya loh, kalau kita bilang gini, ini kayaknya salah deh. Ini tuh sama kalau kita menikah ya. Misalkan kita menikah sama pasangan, dari awal pernikahan udah bilang, aduh kayaknya salah nih nikah sama dia. Waduh. Apapun yang terjadi, itu jadi nggak niat ya. Nggak sungguh-sungguh, nggak niat, pengennya cerai misalkan ya. Tapi kalau dari awal kita bilang, ini yang terbaik, Tuhan yang udah kasih. Sama dengan milih karir ya, dengan milih jurusan. Kita percaya, Tuhan saya udah doain, saya udah tes psikologi, saya udah tanya orang-orang sekitar. Ya kalau kamu bilang semester 1, semester 2 struggle, ya biasalah ya, namanya juga kan baru. Tapi kita percaya nih, Tuhan yang akan tuntun langkah demi langkah demi langkah. Dan gak ada salahnya sih, kalau teman-teman baca ya di dalam Alkitab, ada satu tokoh namanya Gideon. Gideon itu adalah tipe orang yang bukan kayak Abraham nih. Kalau Abraham kan Tuhan bilang, jalan, langsung lu Abraham jalan. Oke Tuhan. Nggak tahu kemana, nggak tahu sampai kapan, dia tetap berjalan. Ada tapi orang yang kayak Gideon. Gideon itu disuruh sama Tuhan, dia minta tanda. Tuhan, kalau misalkan ini benar dari Engkau, nih ya saya bentangkan nih ya, ada bulu domba ya, nanti yang basah yang mana, bulunya atau tanahnya dan sebagainya lah. Dan Tuhan menghargai keduanya kok. Ya bukan berarti kayak gini, Gideon, kamu kok nggak kayak Abraham sih? Parah banget kamu nggak percaya sama aku, kan nggak gitu. Tuhan itu sama seperti orang tua kita. Kadang ada anak yang lebih mandiri, ya puji Tuhan. Tapi ada anak yang butuh dibantu, orang tua pasti bantu dengan senang hati. Jadi kalau kamu masih belum yakin nih, doa sama Tuhan, percaya Tuhan pasti jawab. Pasti deh Tuhan kasih
Entah itu suara ya, perasaan dalam hatimu, entah Iya. itu ada orang yang tiba-tiba datang ke kamu, entah itu melalui pintu yang terbuka. Dapat beasiswa kan Wow. nggak semua orang dapat, bener Betul, nggak sih? betul. Bener banget, Ya, Kak. jadi itu tuh yang bisa kita lakukan untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan. Nah Kak, apakah berada dalam satu komunitas itu membuat kita bisa tahu jawaban yang tepat ataupun jawaban Tuhan yang Tuhan inginkan lewat komunitas tersebut? Kalau ngomongin ke komunitas, kita balik ke rumus yang ini ya. Ya. Komunitas itu berguna untuk apa? Lihat ke sekitar. Ya. Komunitas itu kan orang-orang yang melihat kita sehari-hari. Talenta kita, komunitas kita yang tahu. Nah, jadi kita bisa tanya nih, kira-kira saya cocok nggak ya ambil ini gitu. Kemudian di dalam komunitas kalau ada pembina rohani, kita bisa pakai juga nih yang ini. Ya, melihat ke atas, tanya kakak rohani kita, kira-kira kalau ambil ini cocok nggak ya? Kalau misalkan ambil itu cocok nggak ya? Memang pada akhirnya kita nggak bisa nih, kita bilang gini, oh ya kata komunitas aku cocok. Atau misalkan yang lebih parah tuh suka gini, kamu ambil apa? Ekonomi ya? Ekonomi. Oke, gue juga ekonomi deh, gitu kan. Sekalian. Nah itu penggunaan yang kurang tepat sebenarnya. Atau misalkan, oke saya mau ambil kedokteran, kenapa? Karena kakak pembina yang bilang. Nah itu juga kurang tepat, kenapa? Karena kalau misalkan bukan dari keputusan kita, seringkali waktu kita sekolah, waktu kita kuliah tuh, kita jadi berhenti di tengah jalan, malah menyalahkan lagi. Tuh kan kak, salah, aku tuh nggak cocok loh di kedokteran. Karena itu ya, ini tuh harus bener-bener gini, saat kita lagi pilih pekerjaan kah, pasangan hidup, atau apapun ya, kita tuh harus bener-bener menjadikan itu sebagai pengalaman rohani kita. Karena ketika kamu punya nih keyakinan, oke Tuhan berbicara nih sama aku Yes. lewat hal ini. Nanti di musim hidup kalian yang lain, kalian bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalian itu ngerti suara Tuhan. Oh iya nih bener. Kan namanya juga suara ya. Kalau misalkan sekarang ada mamamu teriak nih, woi gitu ya. Kamu kan pasti tahu, oh ini mamaku nih, bukan mama tetangga. Tahu dari mana? Karena setiap hari bergaul sama mama kan. Nah, sama Tuhan juga gitu. Yang pertama mungkin yang tersulit. Ya, tapi sudah kita tahu kehendak Tuhan, cara dengar suara Tuhan, makin ke sana makin gampang deh. Gitu. Wow. Wah. Kak, kalau misalnya nih, kita lagi nggak deket sama Tuhan, padahal kita lagi butuh jawaban. Iya, Kak. Boleh nggak sih Kak kayak jalanin aja dulu gitu? Karena kan kalau aku baca ayat tuh ada tuh ayatnya yang bilang Tuhan bisa jadiin semuanya jadi kebaikan gitu. Boleh nggak sih Kak asal terobos aja? Nah, kalau gitu kan bilangnya gini ya, banyak jalan menuju Roma. Iya. Nah, masalahnya jalannya berbatu kah, kerikil, jalannya harus lewat kali atau apa kan beda-beda ya. Terkadang memang Tuhan izinkan ada batu-batu lah. Bukan berarti kalau kamu udah tahu nih kehendak Tuhan seperti ini, terus jalannya mulus kayak jalan tol. Ya enggak juga. Tapi kalau udah tahu nih, kamu nggak dekat sama Tuhan, kamu main terobos aja. Betul, Tuhan bisa arahkan. Cuman ada satu yang hilang dalam hidup kita. Apa tuh, Kak? Waktu. Oh, Ya, betul. Kalau kita udah tahu nih dari awal, oke aku mau jadi dokter, 4 tahun selesai, misalkan langsung koas dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kamu salah jalan ya, maksudnya udah tahu disuruh jadi dokter, kamu ngeyel. Sama kayak Yunus kan. Yunus kan disuruh Tuhan ya, pergi ke Niniwe. Tapi dia pergi ke Tarsis. Kan sebenarnya yang hilang itu waktu ya. Wow. Jadi dia Iya, naik benar. dulu perahu. Ya seru sih ketemu ikan kan. Jadi ada pengalaman. Memang orang tuh suka bilang gini ya. Kalau kakak perhatiin ya, orang yang sempet salah nih dalam hidupnya. Orang tuh seneng denger ya kalau mereka kesaksian, mereka khotbah karena belajar dari pengalaman, ya kan. Tapi yang kurang apa ya, yang disayangkan tuh masalah waktu sih. Betul. Harusnya mereka dalam 10 tahun bisa berdampak sekian ya. Tapi karena nyasar dulu nih, dampaknya jadi berkurang misalkan. Tapi it's okay dijalanin aja. Karena kan memang ya Tuhan itu membuat segala sesuatu itu jadi baik bagi orang yang mengasihi dia. Tapi itu ayatnya belum selesai loh. Karena Roma 8 ayat 29 bilang, itu tuh ditujukan untuk apa? Membuat kita menjadi serupa seperti Kristus. Wow. Jadi nggak bisa kita bilang, wah semua untuk kebaikan gue nih, wah asik banget. Semua untuk kebaikan saya. Yang untuk kebaikan itu belum tentu terasa baik. Benar nggak? Misalkan, Bener. kamu sakit ya, misalkan gini lah, sekarang lagi ada penyakit yang mewabah gitu ya. Iya. Untuk baik gimana? Divaksin.
Vaksin kan sakit ya, disuntik. Apalagi kalau anak kecil, karena kakak udah punya anak. Vaksin anak itu harus ditahan, dia jerit-jerit gitu kan. Itu untuk kebaikan nggak? Oh, untuk kebaikan banget. Tapi saat dia mengalaminya baik nggak? Enggak. Nah, makanya karena itu sebisa mungkin kita belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bertanggung jawab. Tadi kamu tanya, kalau aku jauh nih sama Tuhan. Lah udah tahu jauh, mendekat dulu dong. Kadang kan kita suka gini ya. Ya udahlah, nanti kalau lagi butuh sama Tuhan, kita phone a friend ya. Betul. Kira-kira kalau kamu punya temen datangnya pas butuh doang gimana? Selin. Sering kali gini ya, ada telepon, misalkan kamu ditelepon temen nih, si A gitu ya. Kamu tahu nih, si A ini telepon kalau ada butuhnya doang. Pas dia telepon kadang kita males kan ya ngangkat telepon. Ah udahlah biarin aja. Untung Tuhan tuh nggak seperti itu sih. Tuhan tetap jawab. Cuman kalau kita menempatkan diri kita di posisi Tuhan, 4 kali ya jadi Tuhan ya. Ini orang cari pacar baru cari Tuhan. Cari karir baru cari Tuhan, cari kuliah baru cari Tuhan. Kasihan kan Tuhannya ya. Betul. Iya, jadi bergaul deket sama Tuhan, biar kita itu tahu banget nih bagaimana cara menemukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Wow, bagus banget Kak. Nah, mana? Ada pertanyaan lagi? Aku Kak, nah Kak, kalau misalkan nih Kak, keputusan aku tuh dilandaskan sama keputusan orang tua aku tuh Kak. Aku nggak mau nego, pokoknya aku ikutin orang tua aku. Tapi ternyata keputusan itu salah Kak. Apa itu bisa membuat masa depan aku buruk Kak? Aku bisa nego nggak sih Kak ke orang tua aku gitu? Kalau dengan orang tua harusnya bisa nego ya. Tapi kan itu di dunia yang ideal ya. Seakan-akan orang tua kita ini, kalau orang tuanya takut Tuhan banget ya. Kemudian juga kalau sayang ya pastilah ya. Untuk bisa nego lebih gampang. Tapi kalau misalkan orang tuanya kita suka pikir gini, alah mama papa kolot. Mama papa dokter, aku harus jadi dokter gitu kan ya. Nah kalau misalkan kita pertama harus pikir dulu deh. Kita pikir bahwa yang orang tua mau itu untuk kebaikan kita. Ya, kalau kita pun mau nego, cara negonya tuh harus pinter. Ya, misalkan gini, orang tua kamu suruh kamu ke sekolah A gitu ya. Terus kamu nggak mau, ngeyel, pengen ke sekolah B. Saya percayanya gini, kalau kamu orang yang bisa dipercaya, misalkan nih, semua pekerjaan rumah selesai, misalkan tanggung jawab, semuanya beres, terus kamu mau nego, kamu punya bargaining power namanya. Orang tua tuh akan denger nih, negosiasi kamu tuh seperti apa. Tapi kalau kamu kerjaan gak pernah beres, dulu janji mau ngeles main gitar, udah dilesin tapi gak bisa main gitar tetep, ganti lagi hobinya apa? Mau fotografi, beliin foto kamera yang udah mahal banget tapi sekarang berdebu di kamar. Kan orang tua juga jadi kehilangan kepercayaan ya. Seringkali orang tua tuh nggak setuju dengan pilihan kita karena kita nggak bertanggung jawab atas apa yang kita minta sebelumnya. Tapi kalau kamu bertanggung jawab, saya yakin kok bisa nego. Nih, kasih tips ya. Cara nego sama orang tua. Pertama, jangan nego waktu mereka lagi marah. Ya. Kalau bisa, ada pepatah bilang nih, jalan menuju ke hati itu lewat mulut. Nah, jadi ajakin makan. Yuk, mah, pah, makan dulu. Yuk, kita, apalagi kamu yang traktir tuh. Oh, kan seneng tuh, kok tumben nih Niko traktir mama. Nah, waktu udah selesai makan, baru Niko bilang, "Mah, sebenarnya tuh gini loh. Nih, Niko tuh udah berusaha. Mama pengen kan Niko misalkan jadi apa? Sipil misalkan ya. Tapi nilai Niko tuh ya segini oke lah. Tapi ini tuh udah mati-matian belajarnya udah dari subuh sampai subuh. Pokoknya Niko kurang enjoy. Tapi Mama lihat deh nilai musik Niko nih. Nih bagus kan? Terus Niko bilang, Niko juga udah bikin nih sampingan, YouTube, TikTok, followernya sekian ratus ribu orang. Wah, Mama kan bilang, oh iya bener juga nih ya. Oke, coba deh. Nah, mulai dari situ negonya itu bisa berhasil lah. Sambil dibawa doa juga, gitu. Nah, jadi hari ini ya, kita udah belajar cara untuk kita tahu bagaimana mencari kehendak Tuhan. Tentu ini nggak mudah, cenderung sulit. Tetapi mari kita buka diri kita untuk mendengar apa yang Tuhan ingin arahkan kepada kita. Teman-teman tentu bisa belajar dengan lebih banyak lagi bersama kita semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar dan kami senang sekali untuk bisa berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Nah buat kalian
Khusus sahabat yang ingin tergabung dalam suatu komunitas, boleh mengisi form dan link yang ada di layar ini juga ada QR code-nya ya. Nah, sahabat berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab, Raihlah Hidup ini secara gratis dan juga download di aplikasi Reach for Life Indonesia. Secara gratis bisa di iOS ataupun di Android. Ini untuk membantu kalau kalian mau belajar firman Tuhan dengan lebih dalam dan juga di dalam komunitas sahabat. Nah, bahkan Alkitab ini juga diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok untuk bisa menjadi mentor yang lebih baik lagi. Jadi kamu nggak usah takut nih atau bingung kalau ada anggota komunitasmu yang melempar pertanyaan bahkan yang sulit sekalipun. Alkitab Raihlah Hidup ini bisa membantumu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.